Bisa kan? Ya, yuk, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, aku Devi Reza, salah satu member dari kelas privat ini, yaitu yang memegang kelas karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya ini ada tampilan CV aku, di mana aku lulus dari program kampus mengajar angkatan 6 kemarin, serta juga aku bergabung di beberapa organisasi, yaitu seperti IMAKO, IGENBI, FSI, Samarohis, dan UKM Eksis Unja. Dan ini ada beberapa prestasi aku selama kuliah. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa teman-teman saling kenal dulu, siapa tahu nanti kan bisa satu tim di perlombaan atau mau ngebentuk tim IMAPO. Ini dari IMAPO semuanya kayaknya ya. Boleh mungkin dimulai dari Yunita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua. Selamat pagi. Suaranya jelas nggak, Kak? Kalau yang ini jelas, tapi pas salam tadi itu agak kecil suaranya. Sekarang jelas? Udah jelas. Oke. Perkenalkan, nama aku Yunita dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2022. Tempat tinggalnya di Kemajuan. Oke, mungkin lanjut ke Eka. Untuk Eka dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, sebelumnya ini kameranya nggak nge-lag Kak. Iya, nggak apa-apa. Off cam aja nggak apa-apa. Oke, perkenalkan saya Eka Aryani dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 22, mungkin sama dengan Yunita, tapi cuma beda kelas aja. Nah, saya tinggal di Mendalo, asal dari Merangin. Terima kasih. Terima kasih kembali Eka. Untuk selanjutnya kepada Salsa, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsa dari Prodi Pendidikan Ekonomi juga, Angkatan 2023. Tinggalnya di Pematang Gajah. Terima kasih. Terima kasih kembali Salsa. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau tahu dulu deh apa motivasi kalian ngikutin kelas KTI ini dibandingkan kelas kayak bisnis plan atau SI gitu. Boleh dong disampaikan siapa yang mau duluan? Mungkin dari Yunita dulu atau Eka duluan, boleh deh. Oke, dari aku dulu ya, nggak apa-apa. Iya, lanjut Yun. Kalau dari aku pribadi, karena yang pertama, kan di mata kuliah ada tentang penelitian PTK, tindakan kelas, sama metodologi penelitian. Nah, gunanya apa ikut kelas ini? Karena agar memudahkan untuk belajar ke depannya. Apalagi kan juga skripsi kan pasti ada kan mirip dengan LKTI. Gitu sih, Kak. Oke, lanjut ke Nurul. Salah. Eka maksudnya. Baik Kak, kalau dari Eka sendiri yang pertama, eh, biar nggak gimana ya Kak, biar ada pengalaman juga selama ini kan emang belum sama sekali belum pernah mengikuti gitu Kak. Jadi bisa belajar untuk kedepannya juga Kak. Oke, terima kasih Eka.
Nah, untuk selanjutnya Salsa mungkin bisa disampaikan. Terkeluar ya dia dari Zoom. Iya, ke lockout. Kayaknya jaringan deh. Enggak. Sebentar ya guys. Oh, sinyal ini Salsa nge-lag katanya. Ya udah coba join lagi deh. Ya udah sambil nungguin Salsa kita lanjut aja ya guys. Yang pertama itu aku mau ngejelasin alur dari kelas ini dulu. Aku share screen dulu ya. Kelihatan? Belum, Kak. Belum ya? Udah, Kak, udah. Oke. Nah, ini ada alurnya. Yang pertama itu kan kemarin kan seharusnya pertemuan pertamanya itu pada tanggal 3. Nah, karena kalian kan joinnya telat, jadi kita ambil susulannya itu hari ini biar besok tuh bisa bareng sama peserta yang lain. Nah, durasi waktu diskusi Zoom ini tuh 120 menit, tapi tergantung dari masing-masing mentor. Nah, kita bisa lebih kok dari 120 menit ini, tergantung kita nantinya mau diskusi lebih panjang atau lebih pendek, itu tergantung dengan kita lagi ke depannya. Nah, di pertemuan pertama ini tuh kita uh, introduce dulu, perkenalan dulu, terus memperkenalkan apa itu karya tulis ilmiah dan benefit apa yang didapatkan ketika kita tuh bisa nulis karya tulis ilmiah dan bagaimana cara pembentukan judul untuk karya tulis ilmiah tersebut. Nah, yang selanjutnya pada pertemuan kedua itu di tanggal 10 besok. Nah, di pertemuan kedua ini tuh kita tuh membahas yang pertama kita tuh pengoreksian judul yang telah dibuat dan kita membahas tentang penulisan bab 1, bab 2, sama bab 3-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga, itu tuh kita pengoreksian bab 1 sampai bab 4 dan dilanjutkan dengan cara penyusunan dari bab 4 tersebut. Nah, ini tuh tergantung juga nanti kalau seandainya ngoreksinya itu kalian tuh bikin karya satu-satu, mungkin di sini kita diskusinya bisa lebih lama lagi. Dan selanjutnya pada pertemuan keempat, kita melakukan pengoreksian bab 4, lalu dilanjutkan dengan penyusunan bab 5 dan cara penyusunan daftar pustaka. Nah, di pertemuan kelima, kita mengoreksi bab 5 sampai daftar pustaka dan selanjutnya yaitu tips and trick penyusunan PPT lalu presentasi lombanya itu bagaimana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, suara aku kedengaran enggak ya? Terdengar aman. Dengar, Kak. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sebelum kita lanjut. Pas tidak ada. Lanjut. Oke, kita lanjut. PPT-nya udah muncul ya? Belum? Udah, Kak. Oke, yang pertama itu ketika berbicara tentang karya tulis ilmiah, kalian tuh membayangkan karya tulis ilmiah itu apa? Bagaimana sih uh, alurnya atau kebayang nggak sih sama kalian karya tulis ilmiah itu apa? Aduh, malah
Kelihatan nggak ya guys PPT-nya? Oke, sedikit terbayang. Oke, lanjut. Nah, karya tulis ilmiah itu, teman-teman, adalah sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian ataupun kajian yang sistematis terhadap suatu topik tertentu. Nah, jadi kalau kalian nulis cerita pendek atau novel, itu tuh nggak dikatakan karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah tersebut, yaitu tuh sebuah penelitian ataupun kajian yang secara sistematis terhadap suatu topik. Nah, kalau kita ngebuat cerpen itu tuh kan bukan suatu penelitian atau pengkajian yang sistematis. Itu kan kita kan lebih ke penulisan cerita doang. Jadi berbeda antara karya tulis ilmiah dan penulisan cerpen atau novel gitu. Nah, di tujuan karya ilmiah ini tuh untuk menyampaikan informasi atau mengeksplorasi konsep atau teori, mengungkapkan hasil penelitian secara jelas dan akurat kepada pembaca yang berminat dalam bidang yang sama. Misalkan nih, kalian tuh menelitikan tentang pendidikan. Karya kalian itu bisa dipakai oleh orang lain untuk dikaji lagi ke depannya dalam penelitiannya. Itu tuh dimasuk dalam bab 2. Itu tuh bisa misalkan kalian menelitikan tentang pendidikan ekonomi, nanti ada lagi di kemudian hari orang itu mau meneliti juga tentang ekonomi. Nah, mereka tuh bisa memakai karya kalian sebagai referensi, bukan berarti mereka tuh kopas karya kalian, enggak, tapi dia tuh dimasukkan ke daftar pustaka itu sebagai penelitian yang relevan gitu. Dan mereka tuh menunjukkan bahwa penelitian ini tuh sudah pernah diteliti oleh orang lain dan mereka tuh menguatkan lagi tujuan tersebut. Lalu, apa saja yang termasuk dalam kategori karya tulis ilmiah itu? Kira-kira apa ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak ya? Boleh dong dijawab kalau ada yang tahu. Kita lebih kayak sharing-sharing aja gitu loh. Nggak usah terpaku, karena di sini juga kita sama-sama memberi kan pembelajaran gitu. Nggak usah terpaku banget sama ini, kita bebas berdiskusi bareng-bareng. Kalau misalnya nanti aku tuh ada yang salah, kalian boleh dong sampaikan, oh, bukan gitu Kak, yang benar tuh gini gitu. Nah, bagian kategori dari bagian-bagian karya tulis ilmiah itu, teman-teman, itu ada yang namanya skripsi. Ini tugas akhir dari S1, tesis untuk S2, serta disertasi untuk S3. Kalau kalian mau ngelanjuti S2, S3, kalian tuh butuh banget dalam kepenulisan. Kalian harus mendalami lagi tentang kepenulisan. Iya, memang benar semua orang yang lulus itu mau bikin skripsi, tesis, dan disertasi. Kadang tuh ada orang yang nggak paham gimana sih cara nulisnya, bahkan ketentuan kepenulisan aja nggak paham menggunakan fonts apa, ukuran kertasnya berapa, terus marginnya berapa, spasinya berapa, itu banyak yang belum paham, teman-teman. Jadi paling enggaknya sekarang tuh kita tuh paham basic-basicnya lah dulu, biar besok tuh nggak kaget-kaget banget pas mau ngerjain skripsi atau mau ngerjain hal-hal yang berbau ilmiah gitu. Nah, karya tulis ilmiah itu juga termasuk artikel ilmiah dan esai ilmiah serta makalah. Makalah ini juga berbentuk ilmiah, teman-teman. Nah, dalam penulisannya itu berbeda. Apakah dalam penulisannya itu bisa tidak menggunakan riset? Kita tuh nulisnya bisa nggak ya kayak berdasarkan jurnal-jurnal atau riset-riset yang telah dilakukan orang lain, bisa. Itu tuh dikategorikan dengan apa ya, kajian literatur atau literatur review. Kita membentukkan lagi hasil dari penelitian itu dari penelitian yang sudah orang bikin gitu. Tapi kebanyakan di lomba itu tuh memang minta kebaharuan ide gitu. Nah, kita tuh memang bikin ide yang baru, bukan kajian literatur. Mungkin banyak dari teman-teman yang membuat kajian literatur tersebut, cuman kayak kurang wow aja gitu. Jadi harus harus banget kita tuh menciptakan ide baru untuk membentuk sebuah karya yang disubmit di lomba.
Kemudian, biasanya apa saja sih urutan dalam penulisan karya tulis ilmiah? Nah, di karya tulis ilmiah ini tuh penulisannya itu hampir sama dengan skripsi. Bagian-bagiannya itu hampir sama dengan skripsi. Ada yang dari mulai dari bab 1 sampai bab 5. Namun skripsi itu lebih berat sih daripada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini tuh lebih ke apa ya, simulasi lah untuk penulisan skripsi agar kita tuh paham bagaimana sih cara bikin rumusan masalah, bikin latar belakang, terus juga di bab 2 itu bikin kajian pustakanya gimana gitu. Terus di bab 3 itu metode penelitian itu penulisannya gimana. Dan di bab 4 itu isinya apa gitu. Nah, jadi di karya tulis ilmiah ini tuh kayak masih simulasi doang. Yang lebih beratnya itu di skripsi, karena skripsi itu memang detail-detail banget bagiannya. Ada yang namanya tesis, terus ada yang namanya apa namanya perbandingan dari penelitian sebelumnya, terus juga ada yang namanya penelitian relevan. Biasanya di karya tulis ilmiah itu tergantung lagi dari pihak penyelenggara lombanya, itu kadang diminta kadang enggak sih. Tapi kalau di skripsi, di tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya itu memang diminta, beneran diminta. Nah, ini biasanya di bab 1 itu terdiri dari latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut, dan manfaat. Biasanya 4 itu tuh nggak pernah ketinggalan dari karya ilmiah tersebut. Dari beberapa lomba yang aku ikutin, memang 4 hal tersebut tuh diminta banget. Dan kadang tuh ada yang cuma 3 sih, latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan penelitian. Tapi itu jarang, yang biasanya tuh 4. Mulai dari latar belakang hingga ke manfaat penelitian kita tuh apa. Terus yang keduanya itu di kajian pustaka. Kalian bikin kajian pustaka ini tergantung dari judul yang telah dibentuk. Dan metode penelitiannya itu tergantung kalian mau menggunakan metode apa, kuanti, kuali, atau RND gitu. Dan di bab 4 ini, itu tuh pembahasan. Kalian menjawab rumusan masalah yang kalian tulis di bab 1 tersebut itu di bab 4. Dan yang bab 5 itu kesimpulan bahwa ada nggak sih pengaruh terhadap penelitian yang kalian lakukan dalam suatu hal itu tuh di sini gitu. Nah, di bab 5 ini tuh menjelaskan secara singkat namun padat gitu, nah lebih rinci lagi dari penulisan yang kalian bikin. Nah, ini tuh akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, bab 1, bab 2, dan bab 3. Di pertemuan ini kita fokus untuk membentuk judul terlebih dahulu. Nah, terus dalam pembentukan judul, itu tuh kita tuh harus memang memperhatikan dulu masalah yang hendak diangkat itu apa. Terus dalam judul juga kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Nggak boleh bertele-tele, judulnya itu nggak boleh ada kata yang bolak-balik gitu. Nah, misalkan di awal kalimat itu kita mau bikin pendidikan dan ekonomi. Kemudian di kalimat berikutnya, di kata berikutnya, kita menggunakan kata dan lagi, itu nggak boleh. Karena itu memang kayak nggak gimana ya, nggak jelas dan singkat. Kita tuh di dalam karya itu tuh biasanya 20 kata. Dan ketentuan dari PKM juga 20 kata judulnya. Terus juga deskripsi, kalau nggak salah itu 20 kata juga. Nah, kita tuh bikinlah judul yang menarik, tapi nggak lewat dari 20 kata ini. Dan ketika bikin judul, kita kan biasanya ada yang bikin judul secara singkat, penyingkatan judul gitu ya. Pendidikan ekonomi jadi PE.2 pendidikan ekonomi. Nah, yang titik 2 ini tuh dimasukin dalam hitungan kata loh teman-teman. Jadi hati-hati ngebentuk judul, menggunakan tanda baca itu tuh dihitung. Kemudian, di dalam judul itu yang harus diterterakan, yang pertama itu ciptakan branding. Misalkan kalian tuh meneliti tentang bagaimana cara menerapkan model pembelajaran akuntansi di kelas. Nah, brandingnya apa? Seperti kalian menciptakan sebuah game atau sebuah buku saku, dan hal tersebut kalian muatkan di dalam judul tersebut. Nanti untuk selanjutnya itu ada contoh dari judul-judul yang pernah menjuarai lomba. Terus harus disesuaikan dengan temanya juga. Misalkan temanya itu tema besar, dia tuh ada tema besar dan ada tema kecil.
Nah, tema besarnya itu lebih mengarah ke teknologi 5.0 misalkan. Nah, di tema kecilnya itu ada pendidikan, teknologi, ekonomi. Kalian nggak boleh lewat dari subtema yang mereka berikan dan nggak boleh melewati tema yang mereka berikan. Harus disesuaikan. Dan yang selanjutnya yaitu hindari akronim atau singkatan negatif. Nah, kalian boleh menggunakan singkatan, tapi nggak boleh yang berbau negatif gitu. Karena hal tersebut juga gimana ya? Judul itu adalah kepala dari karya kalian gitu. Nah, misalkan orang tuh udah nengok nih judulnya kok berbau negatif, orang tuh nggak mau baca sampai selesai dan hal tersebut udah otomatis karya kalian tuh nggak bakal diperiksa sampai akhir gitu. Terus di judul itu juga diperbolehkan menggunakan campuran bahasa, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh juga menggunakan bahasa Jambi dengan catatan itu harus diitali, dibikin miring. Kalau bukan bahasa Indonesia itu tulisannya harus dimiringkan, nggak boleh nggak dimiringkan gitu. Terus yang selanjutnya itu judul harus menggambarkan isi. Ini tuh paling penting sih. Kalau judulnya kayak nggak menggambarkan isi, gimana orang mau tertarik dengan karya kita? Walaupun kita tuh udah menciptakan branding yang bagus, udah sesuai dengan tema, tapi kayak antara judul dan isinya itu tidak sinkron gitu. Nah, di judul membahas apa, di isi juga membahas apa. Itu tuh kayak nggak boleh banget di dalam karya tulis ilmiah. Nah, ini yang tadi jumlah katanya itu maksimal 20 kata. Dan sesuaikan dengan tema mereka gitu. Terus, kelewatan. Nah, ini ada contoh judul dari beberapa karya aku yang pernah menjuarai. Ini kelihatan nggak ya judulnya atau kekecilan ya? Buram nggak? Oke, bentar. Nah, kalau ini gimana? Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan nggak? Nah, ini contoh judul aku yang juara satu pada tahun 2022. Nah, ini yang dikatakan ciptakan branding ini itu apa namanya akuntansi berbasis stylist. Nah, ini tuh namanya branding produk dari kita. Dan hal tersebut dikaitkan karena di sini temanya itu lebih mengarah ke pendidikan. Makanya di sini dikaitkan dengan pendidikan. Nah, akuntansi berbasis stylist sebagai upaya peningkatan minat baca dan motivasi pembelajaran akuntansi dasar gitu. Jadi kayak harus mengaitkan dan hal ini judul ini tuh udah menggambarkan bahwa di karya ini tuh akuntansi ini tuh dibikin seperti cerita novel. Kalau Tiny ini kan kayak apa ya cerita-cerita novel yang membahas tentang percintaan, persahabatan kayak gitu. Nah ini tuh bentuknya branding, terus juga peningkatan minat baca dan motivasi pembelajaran akuntansi ini tuh kayak mengaitkan dengan temanya dan menjelaskan bahwa di karya ini tuh akuntansinya tuh dibikin seperti Tailit dengan maksud untuk meningkatkan minat baca dan motivasi pembelajaran akuntansi karena permasalahan yang diangkat di sini tuh banyak orang yang menganggap bahwa akuntansi itu susah. Jadi makanya dibikin hal tersebut lebih menyenangkan karena pada dasarnya anak remaja itu lebih suka membaca atau mendengar cerita-cerita tentang percintaan dan persahabatannya gitu. Terus yang kedua ini ada di sebelahnya, kelihatan nggak ya? Oh ya teman-teman, ini kan Zoom-nya terbatas ya waktunya cuman 40 menit. Misalkan nanti kalau habis langsung join aja lagi di link yang sama ya. Nah di sebelahnya kelihatan nggak yang bagian Kalzaka? Burem. Kurang Kurang. ya? Ya. Bentar.
Kelihatan? Kurang ke tengah, Kak. Nggak bisa lagi, udah habis. Soalnya kan di sini tuh bikin 2 kemarin PPT-nya. Tapi kelihatan kan tulisannya? Kelihatan. Kalau Zara, Hmm, iya. ya. Nah, di sini tuh kalau zakat, kalkulator zakat. Nah, di sini tuh yang dinamakan branding dari karya ilmiah itu ini, kalkulator zakat. Sebenarnya udah banyak sih yang bikin, cuman kayak kita lebih menonjolkan lagi keunggulannya itu apa gitu. Misalkan di mana kemarin tuh kalkulator tuh nggak bisa digunakan secara offline, harus online. Bagi mereka yang berada di pelosok yang susah sinyal gimana dong? Susah. Nah, di sini tuh dibikin rancangan aplikasinya itu berbasis Android untuk memudahkan perhitungan zakat menuju era filantropi Islam yang berbasis digital, di mana kalkulator ini tuh bisa diakses tanpa menggunakan jaringan internet gitu. Terus yang selanjutnya ini ada uh, cermat, cerdas matematika dan teknologi. Ini juga dinamakan branding, di mana di sini juga yang ditawarkan itu berbentuk rancangan bangun aplikasi untuk uh, apa namanya untuk memudahkan pembelajaran matematika di era digital gitu. Nah, di sini dulu tuh juga tema tema besarnya itu lebih mengarah ke Society 5.0. Makanya dikaitkan judul kita ini dengan tema yang sudah disediakan. Dan yang selanjutnya itu ini apa? Oh, yang tadi. Mana satu lagi? Bentar ya, nge-lag laptopnya panas. Nah, ini yang selanjutnya itu ada Cirano Alcaltor. Di sini tuh kesalahan aku kemarin, ini tuh nggak dimiringkan. Padahal ini tuh bukan bahasa Indonesia yang baku. Seharusnya ini tuh dimiringkan. Tetapi kemarin tuh karena ketentuan dari panitia itu untuk judul itu nggak boleh dimiringkan, harus menggunakan tanda kutip aja gitu. Tetapi sebenarnya nggak boleh sih seperti ini. Tapi nggak tahu juga dari panitianya minta seperti ini, ketentuannya seperti ini, ya udah bikin seperti ini. Ini tuh sebenarnya bukan bahasa Inggris. Ini tuh lebih ke bahasa Jambi, Cerano, yang untuk itu loh, yang untuk orang makan sirih gitu. Nah, kalau ini memang bahasa Inggris. Boleh menggunakan campur bahasa dalam judul, boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Boleh nggak menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, boleh juga. Tapi dengan catatan tadi ya harus dimilingkan. Dan kalian juga harus memperhatikan lagi buku panduan dari panitianya. Dimintanya itu seperti apa, judulnya itu seperti apa yang diminta. Boleh nggak lebih dari 20 kata. Kalau misalnya boleh, ya udah nggak apa-apa. Kalian bikin aja judulnya lebih dari 20 kata. Kalau memang seandainya susah ngerangkai judul 20 kata itu. Dan hal ini juga sama, ini dinamakan dengan branding dari karya tulis ilmiah ini dan mengaitkannya itu dengan apa namanya kebudayaan Jambi. Ini tuh penelitiannya tentang wawasan dan pengetahuan budaya Jambi. Karena temanya tuh lebih mengacu pada kebudayaan waktu itu, makanya lebih menawarkan produk ini dan ingin melakukan penelitian tentang ini di Provinsi Jambi ini untuk menaikkan kebudayaannya tersebut. Gitu, sampai di sini mengenai judul ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Ada. Ya, siapa? Yunita ya? Coba Kak itu di Zoom judulnya tadi. Yang mana? Yang di atas? Yang di bawah?
terserah pokoknya judulnya. Nah, yang ini aja, akuntansi berbasis talent sebagai upaya peningkatan minat baca dan motivasi pembelajaran akuntansi dasar. Nah, ada nggak sih kayak susunan katanya gitu loh, SPOK ini subjek, predikat, objek dalam penulisan judul tuh? Kalau di karya tulis ilmiah itu sebenarnya nggak diminta sih, tapi kalau kita tuh mau mengarah ke bagian skripsi, itu tuh memang dimintakan. Ini tuh subjeknya tuh apa gitu. Nah, di karya ilmiah itu nggak diminta seperti itu. Makanya aku bilang tadi karya tulis ilmiah itu nggak sedetail skripsi. Jadi di karya tulis ilmiah ini kalian kalau ngebentuk judul cukup menyesuaikan dengan tema yang udah diberikan dan subtema yang diberikan atas permasalahan apa yang mau kalian angkat. Itu aja sih. Oke, berarti kan nggak harus ada SPOK gitu kan? Enggak, biasanya sih nggak diminta sih. Sampai saat ini tuh pas aku ikut lomba baik itu esai maupun karya tulis ilmiah maupun bisnis plan itu nggak diminta sih, nggak ada ketentuan seperti itu. Yang mereka minta itu kesesuaian judul dengan tema mereka, itu tuh memang wajib banget kesesuaian dengan tema yang diberikan, baik itu tema besar ataupun subtema yang ada gitu. Nggak boleh lewat dari itu. Misalkan mereka tuh nggak ada menyediakan tentang subtema politik, kalian ngambil politik, udahlah di skip karya yang kalian submit itu nggak akan dikoreksi sampai akhir gitu. Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi tadi, Oke. minimal 20 kata atau maksimal 20 kata? Maksimal 20 kata, rata-ratanya kayak gitu. Maksimal. Tapi balik lagi ke panduan yang diberikan panitianya, boleh lebih atau enggak. Tapi biasanya lomba-lomba itu tuh terdiri 20 kata doang, enggak lebih. Dan juga kalau judulnya itu terlalu panjang, kadang tuh terlalu bertele-tele gitu loh, nggak menyampaikan maksud dari penelitian mereka tuh apa. Karena judul ini tuh memang sangat-sangat menentukan banget apa sih yang mau disampaikan di dalam karya tersebut. Tapi kalau terlalu bertele-tele, orang kadang tuh maksud dari karya yang kalian bikinin tuh apa. Jadi orang tuh agak malas membaca gitu. Oke, thank you. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Dari Eka mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Berarti di judulnya udah paham ya untuk ngebentuk judulnya? Udah paham belum? Insya Allah, Kak. Wow, terlalu besar. Nah, di sini juga ketika kalian tuh udah bisa nulisin karya tulis ilmiah tersebut, benefitnya itu luas banget, banyak banget gitu ya. Yang pertama itu seperti kayak peningkatan kemampuan menulis. Mungkin kalian dari kecil hobi menulis, nah itu tuh lebih bisa meningkatkan lagi. Kalau aku di waktu kecil dulu tuh memang hobi menulis sih. Cuman kenal sama karya tulis ilmiah, esai ilmiah, penulisan proposal bisnis itu tuh selama kuliah. Kalau dulu tuh cuman kayak bikin cerpen, bikin novel kayak gitu doang. Nah, sampai waktu kemarin tuh pas aku Filmapres tingkat universitas, itu tuh ditanya dewan jurinya. Prestasi kamu tuh di bidang kepenulisan ini banyak banget. Apakah kamu tuh memang suka nulis atau gimana gitu? Apakah dari kecil kamu tuh diajarkan untuk menulis atau gimana? Sebenarnya kalau nulis pakai tangan itu tuh aku nggak suka. Bahkan tulisan aku